Teleskop James Webb, pengganti teleskop Hubble. Halo guys, kembali lagi dengan channel Bicara. By the way, siapa di sini yang tidak kenal dengan teleskop Hubble? Teleskop Hubble adalah teleskop yang sangat legendaris. Bagaimana tidak, teleskop ini sangatlah berjasa bagi ilmu pengetahuan di bumi loh. Teleskop ini membantu para ilmuwan untuk dapat memahami dan mempelajari tentang alam semesta kita, baik itu tata surya, galaksi, nebula, bahkan sampai lubang hitam sekalipun. Dan yang lebih keren lagi, teleskop Hubble juga membantu para ilmuwan dalam memahami bagaimana cara tata surya kita terbentuk melalui penemuannya. Teleskop ini juga berhasil menemukan sebuah kosmos yang bernama Abell S1063. Hingga saat ini, Hubble sudah berusia selama 19 tahun 10 bulan. Cukup lama. Tapi tahukah kalian bahwa pada tahun 2021, teleskop ini akan digantikan oleh satelit James Webb? Well, kenapa Hubble harus diganti? Dan seperti apa teleskop James Webb ini? Sebentar, sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dulu ya, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, oke? Kalau udah, skuy, check it out. Seperti yang Bicara sudah sebutkan, teleskop Hubble ini sudah beroperasi selama 19 tahun lebih. Tentunya sudah cukup lama. Dan sebenarnya teleskop ini harusnya sudah mengakhiri masa tugasnya pada tahun 2010 silam. Tetapi, karena hasil penemuan dari Hubble ini cukup mengesankan ilmuwan, maka mereka belum bisa melepaskan si Hubble ini. Seiring berjalannya waktu, walaupun ilmuwan sudah mendapatkan banyak sekali penemuan, masih banyak lagi pertanyaan yang belum terjawab mengenai alam semesta kita. Tentunya hal ini disebabkan kurangnya alat yang dapat membantu mereka untuk mengeksplorasi alam semesta ini. Dan itulah mengapa Hubble akan dipensiunkan, dan tugasnya akan dilanjutkan oleh James Webb. By the way, kalau di antara kalian ada yang penasaran mengenai teleskop Hubble, kalian bisa lihat video fakta menarik teleskop Hubble dari channel kita. Linknya ada di kolom deskripsi ya. Nah, ngomong-ngomong, lalu seperti apa teleskop James Webb ini? Dan kelebihan apa yang ia miliki dibandingkan dengan teleskop pendahulunya, yaitu Hubble? Teleskop James Webb, atau dikenal juga dengan James Webb Space Telescope atau JSWT, adalah sebuah teleskop kolaborasi antara badan antariksa di berbagai negara seperti NASA dari Amerika Serikat, ESA dari Eropa, dan CSA dari Kanada. Teleskop ini merupakan sebuah teleskop super yang rencananya akan diluncurkan pada tahun 2018 silam. Namun, peluncuran tersebut ditunda karena ada sedikit masalah teknis. Sebenarnya, teleskop James Webb ini sudah jadi guys. Tapi hingga saat ini, teleskop ini masih dalam tahap penyempurnaan agar bisa berfungsi dengan baik ketika beroperasi nanti. Dan, di laman resmi NASA, telah diungkapkan satelit ini akan segera diluncurkan 1 tahun lagi, yaitu pada tanggal 30 Maret tahun 2021 mendatang. Catat tanggalnya ya guys, semoga saja tanggal peluncurannya tidak ditunda lagi. Nanti pasti peluncuran teleskop James Webb ini akan menjadi momen yang sangat luar biasa untuk disaksikan. Kalian pasti udah gak sabar kan untuk melihat peluncuran teleskop super ini? Oke, selanjutnya mari kita bandingkan teleskop Hubble dengan James Webb. Teleskop James Webb disebut sebagai teleskop super karena teleskop ini akan menjadi teleskop yang paling hebat yang pernah diluncurkan ke luar angkasa pada abad ini. Teleskop ini memiliki kekuatan 100 kali lebih hebat dari teleskop Hubble. Teleskop James Webb ini sering sekali disebut sebagai pengganti Hubble. Tapi sebenarnya, menurut para ilmuwan, Webb ini adalah penerus Hubble. Pembuatan Webb didasari oleh hasil penemuan teleskop Hubble. Teleskop Hubble mempelajari alam semesta dengan fokus melihat panjang gelombang optik dari ultraviolet. Tapi dari kebanyakan objek yang telah ditemukan Hubble, beberapa di antaranya berjarak sangat jauh. Dan objek jauh tersebut mengalami pergeseran merah ketika dilihat melalui teleskop Hubble. By the way, pergeseran merah merupakan perubahan frekuensi cahaya tampak yang kita lihat menjadi lebih rendah atau lebih tinggi dikarenakan suatu objek bergerak atau menjauh. Jika terjadi pergeseran merah, maka hasil pengamatan juga akan berbeda. Dan hal ini hanya dapat ditangani dengan menggunakan inframerah. Dengan adanya teleskop James Webb ini, para ilmuwan tidak harus kewalahan lagi dengan hal ini. Kenapa? Karena teleskop James Webb dilengkapi dengan inframerah. Hal ini memungkinkan teleskop James Webb untuk mengamati objek yang sangat jauh
yang sebelumnya tidak dapat diamati oleh teleskop Hubble. Well, sepertinya memang benar James Webb ini bukan pengganti Hubble karena kemampuannya saja berbeda. Teleskop James Webb dilengkapi dengan 4 instrumen sains yang dapat menangkap gambar dan spektrum dari sebuah objek astronomi. Instrumen ini memiliki cakupan panjang gelombang dari 0,6 hingga 28 mikrometer, dan inframerah serta spektrum elektromagnetiknya bergerak dari 0,75 mikron hingga beberapa ratus mikron. Sedangkan instrumen yang dimiliki Hubble hanya dapat mengamati sebagian kecil spektrum inframerah dari 0,8 hingga 2,5 mikron. Tapi, pada ultraviolet dan spektrum yang terlihat, ia mampu melihat gelombang dari 0,1 hingga 0,8 mikron. By the way, kalau kalian bingung apa itu inframerah, ultraviolet, dan spektrum, itu adalah panjang gelombang spektrum cahaya guys. Infrared adalah spektrum yang dimiliki gelombang terpanjang. Jadi dengan adanya infrared pada James Webb, ia dapat melihat objek yang lebih jauh lagi dibandingkan Hubble. Well, memang inframerah milik James Webb ini lebih unggul ya dibandingkan Hubble. Tapi Hubble juga tidak kalah unggul dengan ultravioletnya guys. Selain itu, James Webb juga dilengkapi dengan cermin yang lebih besar dari cermin milik Hubble, yaitu sebesar 6,5 meter. Yang artinya, area pengumpulan cahaya Webb akan lebih luas lagi, dan ia juga akan dapat melihat lebih jauh ke masa lalu dibandingkan dengan Hubble. Sedangkan cermin yang dimiliki Hubble berdiameter 2,4 meter dan area pengumpulannya sekitar 4,5 meter persegi. Cermin raksasa milik James Webb terbuat dari 18 segmen heksagonal individu terdiri dari berilium ringan. Cermin ini hampir 3 kali ukuran cermin Hubble, sehingga daerah pengumpulan cahayanya 7 kali lebih besar dari Hubble. Tapi, walaupun cermin yang dimiliki oleh James Webb lebih besar, cermin yang dimiliki James Webb dan juga Hubble memiliki berat yang hampir sama. Hal tersebut dikarenakan cermin yang digunakan pada James Webb dibuat menggunakan bahan yang lebih ringan. Oh ya, by the way, James Webb nantinya akan mengorbit pada titik L2 atau Lagrangian Point 2, titik antara bumi dan juga matahari. Wilayah ini berada di luar orbit bumi, guys. Jaraknya sekitar 1,5 juta kilometer dari bumi. Kira-kira James Webb akan mencapai posisi tersebut dalam waktu 1 bulan dan peluncurannya akan dibantu oleh roket Ariane 5. Di sini, artinya, James Webb akan berada lebih dekat pada matahari dibandingkan dengan teleskop Hubble yang masih berada di orbit bumi, yaitu pada ketinggian 570 km. Pada jarak ini, tentunya James Webb akan terpapar sinar matahari dalam jumlah yang lebih besar. Untuk menjaga James Webb tetap dingin, ia telah dilengkapi oleh perisai yang lebih besar dari milik Hubble, yaitu sekitar 22 meter kali 12 meter. Ukurannya kurang lebih sebesar lapangan tenis, guys. Wow. By the way, kombinasi dari fitur-fitur yang dimiliki oleh teleskop James Webb ini diharapkan bisa menghasilkan resolusi yang belum pernah ditemukan sebelumnya pada penemuan teleskop Hubble. Dan sensitivitas dari sinar tampak dan gelombang inframerah membuat James Webb bisa menjalankan 2 tujuan utama peluncurannya, yaitu mempelajari kelahiran dan evolusi galaksi, dan juga pembentukan bintang dan planet. Teleskop Herschel. Sedikit informasi tambahan, sebenarnya sebelum Webb sudah ada sebuah teleskop inframerah terbesar yang mengorbit di L2, yaitu teleskop Herschel. Teleskop Herschel dan James Webb memiliki beberapa kesamaan. Salah satu contohnya adalah lokasi mereka dan fitur yang mereka miliki. Baik Herschel maupun Webb sama-sama memiliki inframerah. Lah ya terus, kalau udah Herschel, ngapain Webb diluncurkan? Nah, mereka ini memiliki misi yang berbeda guys. Herschel memiliki misi untuk mencari galaksi pembentukan bintang paling aktif. Sementara Webb mempunyai misi untuk menemukan galaksi yang pertama terbentuk di awal mula alam semesta. Jadi, misi Webb ini jauh lebih ekstrim dibandingkan misi Herschel. Lalu, teleskop Herschel ini sudah lama pensiun sejak tahun 2012 lalu, bersamaan dengan teleskop saudaranya yaitu teleskop Planck. Kini, Herschel dan Planck sudah nonaktif dan sedang beristirahat di orbit dekat matahari. Webb dan Herschel ini memiliki panjang gelombang yang berbeda guys. Rentang gelombang Webb bergerak dari 0,6 menjadi 28,5 mikron. Sedangkan Herschel 60 hingga 500 mikron. Cermin milik Webb juga lebih besar.
seperti yang kita sebutkan tadi besarnya 6,5 meter, dibandingkan dengan milik Herschel yang setengah kali ukuran cermin Webb, yaitu 3,5 meter. Kesimpulan, pada saat ini, para ilmuwan kita hanya mampu mengamati alam semesta pada kisaran 900 juta tahun setelah terjadinya Big Bang. Dan diharapkan dengan adanya fitur yang lebih canggih yang dimiliki oleh James Webb, para ilmuwan bisa melihat lebih jauh lagi ke belakang. Kalau bisa dibandingkan kemampuan antara Hubble dan James Webb, kira-kira seperti ini guys. Teleskop Hubble pada saat ini mampu melihat galaksi balita atau istilahnya galaksi muda, sedangkan teleskop James Webb akan mampu melihat galaksi bayi atau cikal bakal galaksi. Hal ini sangat mungkin terjadi karena adanya fitur inframerah yang dimiliki oleh James Webb. Tapi kita masih belum tahu hasil dari pengamatan James Webb ini akan seperti apa nantinya. Semoga sesuai dengan ekspektasi para ilmuwan kita ya. Karena kalau misalkan Webb berhasil melihat masa lalu alam semesta dengan lebih jauh lagi, mungkin kita bakalan lebih banyak tahu mengenai asal mula alam semesta kita. Atau mungkin penemuan selanjutnya bakal bikin semua teori alam semesta kita ini berubah. Well, kita tunggu saja ya berita selanjutnya dari teleskop ini ketika sudah diluncurkan. Anyway, informasi ini kita ambil dari situs resmi NASA dan Wikipedia. Kalau misalkan ada informasi yang kurang sesuai dengan informasi aslinya, kalian boleh koreksi ya guys. Dan jangan lupa juga buat kasih saran topik untuk video bicara selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa juga untuk like dan share jika dirasa bermanfaat. Udah lebih dari 10 menit ya? Well, sepertinya sampai di sini dulu video kita kali ini. Tetap stay tune di channel Bicara dan nantikan video terbaru dari kita, oke? See you on the next video.